Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kim Insight dengan tema Dari Proses untuk Progres. Podcast ini merupakan salah satu agenda dari UKM Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Universitas Siliwangi. Dan dalam kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang santai seputar tentang perjalanan UKM KIM, pencapaian selama 1 tahun tahun 2024, dan juga rencana-rencana ke depan yang tentunya seru-seru. Oke, tapi sebelum dari itu, perkenalkan nama saya Kanza Bilbina. Tentunya di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Kang Aris Nurul Muiz selaku Ketua Umum UKM Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Universitas Siliwangi periode 2024. Langsung saja kita sapa Kang Aris, apa kabar Kang? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kang, karena Kang Aris ini biasa dikenal oleh teman-teman UKM KIM, Mhm. barangkali di teman-teman yang belum mengenal Kang Aris, boleh Kang Aris bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, saya Aris Nur Muiz dari Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, dan juga untuk angkatan 2021 dan oke. alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum UKM KIM 2024. Oke. Oke, sekarang Kanza panggilnya Kang aja atau Boleh, boleh, oke, Kang. Kang Aris. Kang Aris, tadi seperti yang telah disampaikan Mhm. bahwasanya kita akan berbincang-bincang santai Oke, seputar perjalanan UKM KIM menjadi UKM. Karena ya. sependek pengetahuan Kanza tuh UKM KIM itu baru ya, Kang? Ya, secara legalitas tahun ini adalah tahun kedua. Oh, secara Ya, legalitas tahun ini adalah tahun kedua. Boleh ya. diceritakan, Kang, perjalanannya dari awal sampai ke menjadi UKM ini? Oke, secara historis singkat barangkali ya. Eh, Secara historis singkat bahwa UKM KIM ini semulanya namanya bukan UKM KIM. Oh, Tetapi semulanya itu pada tahun 2000, akhir 2019, Mawapres Unsil hmm, yang tiga besar itu oke. merumuskan bahwa diperlukannya sebuah komunitas Hmm, untuk menaungi mereka-mereka yang memang concern dalam bidang akademik dan juga dalam bidang penelitian. penelitian, Sehingga oke, oke. dirumuskanlah di sana. Dan barulah Hmm. di tahun 2020 secara mereka-mereka resmi untuk mendirikan sebuah komunitas yang dikomandai founder inisiatornya itu oleh Kang Ferdi dan kawan-kawan. Jadi Oke. Kang Ferdi dan kawan-kawan di tahun 2020 itu merumuskan atau mendirikan sebuah komunitas Hmm, yang bernama Siliwangi Research Club oke, gitu atau Siliwangi Research. SRC gitu Oke, kan. oke. Nah, barulah di sana organisasi Hmm, mulai berjalan gitu kan, pembentukan orang-orangnya hmm, seperti apa, pejabatnya seperti apa hmm. dan lain sebagainya. Dan kemudian di tahun 2020-2021 itu kan kebetulan masa pandemi Covid ya. Iya, pandemi Sehingga COVID. kegiatan kemahasiswaan pun agak terbatas Oke. pada kala itu kan hanya mengandalkan online dan Hmm, sebagainya hmm, karena ada hmm, pembatasan-pembatasan dan social distancing yang lainnya. hmm. Kemudian selang beberapa tahun kemudian di tahun 2022 itu yang dipimpin oleh selanjutnya ketua selanjutnya itu Kang Septian. Oh, Kang Ferdi udah enggak nih, Kang? Udah enggak Oke, gitu kan oke. Kang Ferdi sampai 2021 gitu kan. Oh, Nah, di tahun 2022 ini kemudian karena keterbatasan dari segi finansial hmm. untuk melaksanakan organisasi, barulah di tahun 2022 itu mengajukan kepada lembaga untuk menjadi sebuah UKM. Oh, Dan oke. kebetulan di sana juga kala itu ada PKM Center selain SRC itu gitu kan. Komunitas juga nih, Kang? Komunitas juga, Oke. tapi itu belum terlalu terbentuk banget Hmm. karena di tahun 2002 itu mau pembentukan. Oh, Nah, oke. sehingga melakukan diskusi intensif Hmm, dan juga komprehensif dengan wakil rektor bidang hmm, kemahasiswaan, Kang Septian, Kang Perdi dan teman-teman yang hmm, lainnya, barulah di tahun 2022 ini ternyata setelah melakukan diskusi intensif disepakatilah hmm. bahwa disetujui bahwa SRC ini menjadi sebuah UKM dengan ganti Oh. nama tetapi. Hmm, Jadi ganti nama menjadi UKM Kreativitas Ilmiah Mahasiswa oke. gitu kan. Nah, kemudian secara legalnya ada SK dan lain sebagainya Hmm. itu di tahun 2023. Oh. Secara dilantik resmi Hmm. menjadi UKM dan juga apa namanya mendapatkan legal Hmm. standing yang resmi dari lembaga itu di tahun 2023. 2023. Iya Oke, gitu berarti kan. perjalanannya Kang dari tahun 2020 ya, Kang? 2020. Oke, Ya. lumayan 3 tahun ya, Kang? Lumayan, lumayan Tiga ya. Cuma tahun. 3 tahun itu kan karena pandemi Covid Iya, ya, iya. memiliki Mhm. keterbatasan gitu. Oke. Kan tadi Kang dari tahun 2020 ya, Kang. Nah, Mhm, secara legalitas tahun 2023, sekarang udah mhm. 2024 berarti udah 2 tahun ya, Kang. Iya, Nah, iya. Kang Aris sendiri mengikuti atau, apa ya istilahnya tuh, menjadi bagian dari perjalanan UKM KIM tuh dari tahun berapa, Kang?
Saya masuk ke UKM KIM ini dari tahun 2022. 2022. Iya, Oke. sebagai maba gitu Oke, kan, berarti belum awal maba. UKM ya, Kang? Masih Waktu itu belum, komunitas masih ya? Masih komunitas masih komunitas. komunitas. Oke, Cuma oke. saya tidak terlalu intens gitu kan, Mhm, mhm. karena masih maba, masih mengikuti, oh gimana nih, Oh, ya. komunitas ini tuh Mhm, mhm. berjalannya gitu kan. Apalagi masih proses pembatasan gitu kan, Oke, iya, iya. gitu. Nah, Kang, ada gak sih, Kang, momen berkesan gitu yang Mhm, paling, apa ya, tidak bisa Kang Aris lupakan gitu? mhm, Karena kan Kang Aris itu mengikuti berdirinya UKM ya. iya iya Nah, iya, Kang Aris join mhm, tahun 2022 mhm, dan, menjadi UKM tahun 2023. oke. Apa sih kok momen berkesannya gitu, Kang? Kalau saya yang bikin takjub ketika tertarik untuk masuk sebuah komunitas Mmm, karena, di sana yang pertama terkumpulnya mereka-mereka yang mewapres, mahasiswa oh, berprestasi mhm, Universitas mhm, Siliwangi, mhm, gitu kan. Nah, ternyata gabung dalam, mhm, komunitas tersebut. mhm, Yang kedua, di tahun itu juga ternyata meskipun masih dalam bentuk komunitas, mhm, tetapi sudah banyak publikasi-publikasi baik skala nasional ataupun Sinta yang mhm. sudah dipublikasikan oleh, anggota-anggota yang tergabung dalam komunitas RC. Jadi Oh, di sana saya mhm, mhm, menemukan, wah mhm, ternyata mereka yang masuk dalam komunitas ini bisa mempublikasikan sebuah jurnal ilmiah gitu mhm, kan, mhm, bahkan, bisa masuk dalam mahasiswa berprestasi mhm. gitu kan, Padahal masih komunitas ya, Kang? masih komunitas. Mmm, Nah saya, dari sana tertariklah untuk ikut gabung, mhm, untuk meningkatkan soft skill akademik dan riset saya untuk, iya, mengembangkan lebih dalam mmm. gitu, seperti itu. Oke, berarti momen berkesannya itu ini ya, Kang, apa, mengikuti perjalanannya tuh hektik gitu ya, Kang? Hektik, betul. Dari beda-beda orangnya mungkin Iya ya, iya, Kang? betul. Oke. Oke, Kang, nih selanjutnya kan Kang Aris sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum OKM KIM Mhm, 2024 ya, Kang. iya, Nah, sejauh mana sih atau program kerja apa sih yang unggul gitu di tahun 2024 ini dari UKM KIM? oke. Kalau berbicara mengenai program kerja di tahun Mmm, ini, kami sebetulnya ada yang melanjutkan, ada juga inovasi novelty program kerja yang lain. Nah, oke. salah satu yang memang kami unggulkan di tahun ini adalah kami mengadakan program yang berfokus kepada riset, Research? pengembangan-pengembangan riset. Oke, oke. Yang kedua, kami juga fokus dalam bidang pengembangan-pengembangan PKM, Mmm, program kreativitas ilmiah mahasiswa. mhm, Karena kalau kita lihat yang dibutuhkan mahasiswa, wabil khusus untuk Unsil, mmm, itu kan, bidang PKM juga. Ini oke. juga menjadi apa, highlight dari lembaga, Mhm, menjadi catatan gitu kan bahwa pengen gitu kan Unsil ini mahasiswanya banyak yang, lolos PKM gitu iya, kan, iya. lolos pendanaan dan Mmm, sebagainya. Karena itu juga bisa menjadi apa ya, untuk meningkatkan IKU betul. universitas juga gitu Pendukung kan, ya, Kang? pendukung Mmm, IKU juga gitu kan, seperti itu. Nah, kami makanya ada program yang berfokus kepada pengembangan riset, mhm, untuk anggota UKM ataupun mahasiswa umum, dan yang kedua juga kami mengadakan program, PKM dan alhamdulillah tahun ini juga berkolaborasi dengan Rumah Kipka. oh, Kami rumah Kak. menggembleng, Mhm, beberapa puluh tim, mmm, mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, selain itu juga kami mengadakan misal teman-teman dari anggota UKM yang belum tahu software, dalam riset, mmm, kami juga adakan pelatihan, oh, software, penelitian seperti oke, itu. oke. Jadi memang lumayan banyak juga. Mmm, Itu beberapa gitu kan. Selain itu juga kami juga menyiapkan kayak seminar ataupun workshop, yang lainnya mmm, dalam bidang riset, karya tulis, KTI, esai dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, juga ada program kami itu, eee, mempersiapkan anggota UKM KIM ini juga kalau ingin melanjutkan lanjut studi, kami mmm. juga akan adakan webinar LPDP Oh, gitu kan. beasiswa LPDP, Kang? Iya iya, Mmm, seperti ini. Nanti membahas, karena anggota KIM juga atau demisioner UKM KIM juga banyak yang, apa ya, diterima? diterima di LPDP. Oh, Bahkan salah satu mmm, founder dari, UKM mhm. KIM atau SRC ini juga beliau mendapatkan Kang Ferdi mendapatkan beasiswa LPDP di Belanda gitu kan, Oh, seperti itu. Masya Allah, Iya Kang. Berarti memang program kerja unggulan dari UKM KIM tahun 2024 ini tidak hanya pelatihan ya, Kang, ada iya juga tadi terkait dengan webinar, iya, workshop, dan mhm, juga tidak hanya tentang PKM ya, Kang, iya, betul. betul Tadi betul betul. kalau nggak salah ada esai juga ya, Kang? Ada Ada esai, esai, karya webinar, tulis lainnya ya, iya, Kang? webinar. Oke, berarti tidak hanya PKM seperti itu, teman-teman. Dan untuk sasaran dari, program kerja UKM KIM ini tidak hanya bukan mahasiswa ya, Kang, apa, bukan peserta, Anggota, anggota, bukan oke. hanya anggota dari UKM KIM ya, Iya, Kang? mmm, Begitu juga dengan mahasiswa umum, betul betul ya, betul Kang? betul. Karena Oke. memang, kalau kita lihat atmosfer ataupun iklim ilmiah ataupun iklim riset di kalangan mahasiswa Mmm, Unsur ini masih rendah.
Sehingga Hmm. kami dengan adanya UKM KIM ini ingin membuat suatu iklim ataupun sebuah atmosfer mahasiswa ini tertarik untuk Hmm. dalam bidang karya tulis, tertarik Oke. untuk melakukan riset-riset. Oke. Karena penelitian juga kan masuk dalam Tridharma perguruan tinggi. Betul, Karena betul. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 kan, Iya. penelitian, pengabdian, dan juga pendidikan gitu kan. Betul. Nah, kami juga ingin UKM KIM ini salah satunya untuk merealisasikan Hmm. Tridharma perguruan Perguruan tinggi tinggi. tersebut gitu, dengan Oke. melakukan penelitian-penelitian seperti itu. Oke. Oke, Kang. Tadi kan sudah dijelaskan ya, Kang, beberapa program kerja Mhm. unggulan di UKM KIM tahun 2024 ini. Nah, sekarang Kanza izin menanyakan output nih, Kang. Output yang dihasilkan tahun 2024 ini. Apa sih prestasi atau apa sih luaran dari UKM 2024 ini yang membanggakan seperti itu, Kang? Oke, kalau berbicara tentang apa yang output yang sudah Hmm. dihasilkan wabil khusus di tahun 2024 ini, alhamdulillah lumayan banyak ya. Kalau Oke. kita lihat dari segi publikasi ya, saya ingin sedikit men-spill ataupun terkait publikasi ya. Hmm. Dari tahun 2020 ataupun dari awal SRC ya sampai saat ini, terkait publikasi artikel ilmiah ini sudah kami data, sudah dari anggota yang lainnya juga semuanya itu sudah puluhan. Total Bahkan ya, Kang? totalnya Wah, sudah Masya puluhan. Allah, Nah, puluhan. bahkan sudah mau mencapai ke ratusan gitu kan kalau ditotalkan semuanya gitu kan Oke, dari tahun oke. 2020. Karena satu orang ada yang sudah bisa mempublikasikan karya tulis artikel, ada yang sampai 8, ada yang sampai Wah, 10, Masya Allah, Masya bahkan ada Allah. yang sampai 20 gitu kan Hmm. dan sebagainya. Nah, ini menjadi apa ya, menjadi prestasi yang membanggakan. Betul, Termasuk betul. kenapa pihak lembaga Universitas Siliwangi, Pak Warik juga tertarik untuk UKM ini berdiri, Hmm. karena setelah melihat ternyata banyak publikasi yang mereka hasilkan. Bahkan Oke. ada yang publikasi yang Google Scholar, ada Hmm. yang sudah akreditasi Sinta, ada yang standar internasional, ada juga yang sudah publikasi bereputasi. Bahkan internasional dan bereputasi, Kang. Wah, Ada. wah. Memang kalau Oke, oke. ditanya secara kuantitas Hmm. itu belum terlalu banyak banget, Iya, iya. tetapi sudah ada beberapa yang Hmm. sudah bisa tembus ke sana. Selain Oke. juga itu, untuk prestasi di tahun ini, kami juga nih, ini juga salah satunya buku nih. Ini juga hasil karya dari anggota UKM KIM, UKM KIM gitu ya tahun kan. tahun sekarang, Kang? Iya, gitu kan Oke. tahun kemarin dan sekarang Hmm. juga gitu. Nah, ini fokus dalam perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Hmm. Ini dikomandoi oleh Departemen Kesehatan Kesehatan Masyarakat gitu masyarakat. kan. Oke. Nah, selain daripada itu untuk prestasi tahun ini juga ada teman-teman dari Kang Iqbal, Kang Hmm. Aceh, Kang Agit juga ya. Hmm. Dia menjuarai juga apa kegiatan workshop ataupun presentation gitu kan, presentasi seminar karya tulis, itu Oh. mendapat juara presentasi kedua gitu. Wah, Selain Masya itu juga Allah. ada juara ke-1 LKTI, Hmm. anggota kami juga. Ada yang juara juga dalam bidang video lain sebagainya juga Oh, ada. berarti tidak Nah, hanya kepenulisan ya, Kang? Sorry. iya, Oh, oke. oke, oke, Jadi oke. kami di sini juga untuk mengembangkan bukan hanya potensi semua akademik dan non akademik juga sebenarnya gitu kan. Cuma Oke. ya kalau dalam video itu juga masuk gitu kan. Hmm. Nah, termasuk Teh Kanja juga barangkali ini kan masuk dalam anggota sebagai Mawapres FKIP kan gitu kan. Hmm. Boleh nih Alhamdulillah. Gimana, Kang? dijelaskan ke teman-teman juga ini Teh Kanja juga kan sebagai Mawapres juara 1 di Alhamdulillah, fakultas ya alhamdulillah. FKIP ya. Betul, betul, Nah, di itu. fakultas. Dan juga dari Departemen Geografi ada juga juara 2-nya ya Iya, Teh gitu. Zahra, Ya, betul, betul. karena sangat bervariasi lah Hmm. dan juga prestasi-prestasi yang memang sudah didapatkan oleh UKM KIM ini gitu kan. Termasuk Oke. juara ke-1 Hmm. LKTI, Hmm. ESA dan lain sebagainya. Bahkan Oke. olimpiade pun ada gitu Oh kan. iya, Iya, berarti tidak hanya kepenulisan nih teman-teman semuanya. Oke, Kang, tadi kan sudah disinggung sedikit ya, Kang, ada PKM gitu, salah betul. satu dari departemen juga ya, Kang? Departemen Departemen PKMM. di UKM KIM. Nah, menurut Kang Aris nih, sekarang gimana sih sepak terjang dan keberadaan PKM di Universitas Siliwangi ini? Oke. Kalau berbicara tentang PKM di Unsil ya, menurut data di tahun 2023 ya, Ah, 2024 2023. juga Hmm. gitu, 2024 terjadi apa ya, bukan krisis tetapi minatnya itu sedikit berkurang. Penurunan, Penurunan gitu penurunan. kan, penurunan yang lolos PKM Hmm. juga. Nah, ini menjadi atensi lembaga atau juga atensi menjadi UKM juga, bahwa ini harus menjadi refleksi Hmm. bersama kenapa sih di Unsil sangat terjadi penurunan. Tetapi kalau Oke. kita coba lihat dari kampus-kampus lain, Hmm. bahkan kampus-kampus lain dari segi PKM ada yang sudah lolos 10, ada yang Ya. 10 orang gitu Hmm. kan, 15 orang Hmm. per tim gitu kan, Hmm. 15 tim dan sebagainya. Tetapi di Unsur ini sekarang mengalami penurunan. Nah, salah satu konsentrasi di tahun ini juga adalah bagaimana
kembali menumbuhkan Hmm. minat mahasiswa dalam bidang PKM gitu, Oke. seperti itu. Jadi pengen mahasiswa kembali bergeliat, pengen Oke. mengikuti PKM dan bisa lolos Hmm. gitu kan. Nah, kami ngadain pelatihan karena kami juga ada departemen program kreativitas khusus departemen yang menaungi tentang PKM PKM, gitu kan. Nah, oke. kami juga di sana melakukan program pelatihan, coaching klinik ataupun pelatihan juga beberapa kali, bukan hanya Oke. sekali. Dipandu mulai dari pembuatan bab 1 Hmm. sampai bab selesai gitu kan. Nah, kami ngadain pelatihan dengan mentor yang sangat kompeten di bidang Oke. itu Itu gitu. sasarannya mahasiswa umum, Kang? Itu sasarannya anggota UKM dan juga terbuka untuk mahasiswa umum. Oke, Dan juga berarti kami ada kolaborasi sama Rumah Kipka Rumah kemarin Kipka, ya tahun oke. ini tuh. Oke, berarti keberadaan PKM di Universitas Siliwangi ini pasti mahasiswa umum sudah mengetahui ya Kang gitu, karena tadi dari UKM KIM sendiri mewadahi gitu ya Kang Mhm. tadi coaching klinik ya, 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 gimana Kang? ya, Apa? pelatihan. Pelatihan, iya pelatihan PKM seperti itu. Mhm. Oke Kang, kita lanjut ke visi misi sekarang nih Kang. Oke. Menurut Kang Aris karena sekarang udah mau akhir periode, Mhm. kesesuaian selama satu periode ini dengan visi misi itu bagaimana Kang? Oke. UKM KIM ini pengen sebagai pengembangan Hmm. intelektualitas. Yang kedua juga kami mengadakan kolaborasi dan juga yang bersifat inklusivitas. Hmm. Selain itu juga eh, kami pengen banyaknya publikasi-publikasi ilmiah. Oh. Tetapi selain publikasi dan juga banyak event-event lomba yang kami juarai. Hmm. Tapi sebelum itu karena ini tahun kedua, di tahun ini pun kami berkonsentrasi bagaimana membentuk rumah organisasi yang ideal dulu gitu Hmm. kan. Karena nggak mungkin kita ingin ngejar prestasi Hmm. kalau misal rumah UKM-nya pun belum kita garap dengan baik. Betul, Wadahnya betul. belum siap nih Setuju, gitu kan. setuju. Jadi tahun ini tuh adalah merupakan lanjutan dari tahun kemarin untuk masalah fungsional organisasi. Kami coba Oh. perbaiki, Hmm. kami coba lengkapi gitu kan. Hmm. Segala bentuk kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Oke. Gitu kan. Nah, untuk visi misi kami ataupun di tahun 2024 ini seperti di banner ini gitu kan. Kami pengen UKM KIM ini sebagai fasilitator bagi mahasiswa yang mengembangkan akademik yang berminat mengembangkan minat dan bakat dalam karya tulis Hmm. ilmiah seperti itu. Oke. Tapi eh, selain itu juga UKM tadi ya kesesuaian program memang menyesuaikan dengan visi di Hmm. awal gitu kan. Kami juga di organisasi tahun ini tuh menggunakan sebuah konsep Hmm. ini dalam berjalannya organisasi Hmm. ya menggunakan sebuah konsep sistem thinking. Apa itu Kang? Sistem Eh, thinking boleh dikasih tahu ke Nah, teman-teman semua? sistem sistem thinking yang kami gunakan dalam roda organisasi adalah satu departemen ataupun satu divisi itu saling terkoneksi satu sama lain. Oh, Jadi terhubung. terhubung Hmm. gitu kan. Enggak divisi ya divisi, departemen dan Oh, iya departemen. paham, Tapi kami paham. menggunakan sebuah konsep sistem thinking. Hmm. Semuanya harus saling terkoneksi dan program pun harus saling berkenaan satu sama lain. Oh, Nah, oke, oke, seperti itu. oke. Jadi itu juga menyesuaikan dengan visi yang Hmm. diambil seperti itu. Oke, berarti kesesuaiannya sudah sesuai ya Kang Sudah gitu? sesuai. Oke, apa sih Kang yang perlu ditingkatkan? Kalau kita perlu ditingkatkan terus kita tentu jangan stuck sampai di sini ya. Iya betul, Ya, setuju, kita setuju Kang. harus terus meningkatkan dalam segala hal, Hmm. termasuk dalam Hmm. organisasinya, termasuk dalam prestasi dan lain sebagainya. Nah, karena tahun ini juga konsen tendensiusnya Hmm. kebanyakannya untuk memperbaiki organisasi, Hmm. gitu kan, membentuk dulu masalah iklim Hmm. organisasinya yang ideal untuk diterapkan di UKM ini seperti apa. Hmm. Nah, ini juga menjadi atensi Hmm. gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi perlu dipertingkatkan adalah masalah prestasi tadi, gitu kan. Oke. Kami ingin dari anggota UKM KIM kayak seperti Teh Kanja ya, Hmm. menjadi mawapres gitu kan, bisa Amin, lanjut ke amin, tingkat amin, amin, universitas, amin. bisa Oke. lanjut ke tingkat nasional. Berarti Kang dari visi misi mah sudah sesuai gitu ya Sudah Kang. Cuma sesuai. memang ada yang perlu ditingkatkan tadi Mhm, betul prestasinya, betul. terus terkait dengan istilahnya tuh bebenah organisasinya Nah, gitu ya betul Kang, betul rumah betul. organisasinya. Oke Kang, untuk selanjutnya nih kita bahas tentang salah satu program kerja yang baru Mhm, saja dilaksanakan di UKM KIM yaitu studi banding nih Kang. betul Nah kan betul. kemarin baru saja studi banding dengan UKM Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta ya Mhm, Kang. Menurut Kang Aris, apa sih hal yang bisa diambil atau diadaptasi dari UKM Penelitian mhm. UNY tersebut? Oke, betul. Kemarin beberapa waktu lalu kami mengadakan kegiatan studi banding Hmm. bersama Universitas Negeri Yogyakarta, Hmm. tepatnya UKM penelitian. Memang sama UKM-nya berkonsentrasi ataupun terfokus kepada penelitian dan karya Oke. tulis gitu kan. Hmm. Dan mereka juga sudah berdiri hampir 30 tahun. Wah, beda Jadi jauh kalau banget ya beda Kang jauh sama banget, kita. betul. Kalau kita bandingkan dengan komparasikan dengan UKM KIM sangat Hmm. jauh gitu kan. Hmm. Kita masih
bayi lah gitu Iya, kan, sementara iya, mereka sudah dewasa, iya. beranjak dewasa. Dan bersyukur sekali kita Mmm, berdiskusi di sana, bersharing-sharing, mmm, kita, berbagi pengalaman, di sana juga teman-temannya menyambut dengan baik dan oke, banyak, ilmu ataupun pengalaman yang bisa kita jadikan adaptasi mmm, dan kita, ambil gitu kan, oke, adopsi mmm, untuk, UKM selanjutnya. Salah satunya adalah dalam, struktur organisasi. Ini oke, juga perlu karena kita masih awal, mmm, kita juga masih menerka-nerka yang iya, ideal untuk UKM KIM ini seperti apa. oke, Nah, dengan berdiskusi ke sana kami mendapat pengalaman, mmm, pencerahan bahwa organisasi dari mereka juga seperti ini oke, gitu kan. Mulai dari esainya seperti apa, mhm, pengurus intinya mhm, seperti apa gitu kan. Dan juga selain itu dari program kerjanya. Mereka-mereka memang ya bayangkan mmm, 30 tahun otomatis sudah sangat iya, komplit kan iya, gitu kan. betul, Nah, kami mengharapkan untuk di tahun selanjutnya yang baiknya bisa kita ambil, mmm, bisa tiru. Kayak misal pelatihan PKM-nya, mmm, kayak misal bisa lolos pendanaannya gitu kan. mmm, Bahkan mereka lumayan banyak iya, kemarin lolos pendanaan PKM juga. Atau juga dari segi melatih soft skill menulis itu seperti apa. Mereka ada programnya juga. Nah, oh itu bisa sama, kita bisa ambil gitu mmm, kan yang baiknya seperti apa supaya bisa diimplementasikan di UKM KIM ini. oke, Tetapi lokus implementation-nya, tidak jauh berbeda, mmm, sama, hampir sama. UKM ini sama UKM, KIM sama UKM dari UNY itu mmm, hampir sama, lokus mmm, implementasinya pengembangan akademik mhm. dan riset gitu. Oke. Semisal nih Kang, kita mengadopsi dari program Mhm, kerja yang ada di UKM PUNY, mhm. menurut Kang Aris apakah itu ketika diterapkan di UKM KIM sebuah proker baru atau memang, istilahnya tuh mengembangkan proker yang sudah ada, seperti itu Kang? Kalau kita baca, ada yang sebelumnya sudah ada gitu kan, itu Mmm, bisa kita inovasikan, mmm. berarti ya gitu kan, misal, workshop karya tulis ilmiah, di sana itu seperti apa, nanti itu bisa diinovasikan Oh, konsepnya gitu iya kan. karena di sini juga ada ya Karena Kang? sudah ada. Oke, oke. Tetapi di satu sisi, di satu lain hal, ada juga yang belum kita adain Mmm, gitu kan. Eee, untuk misalnya kayak bagaimana mobilisasi mahasiswa untuk, concern dalam bidang mmm, karya tulis gitu kan. Nah, iya, ini bisa juga adain di sini gitu kan. Jadi oke, memang ada hal yang bersifatnya mmm, inovasi, kita coba konsepnya ambil gitu kan, ada juga yang memang programnya yang kita ambil secara oke. keseluruhan, Berarti gitu. tidak hanya program kerja, tapi juga tadi terkait dengan struktur Betul organisasinya ya betul mungkin, Kang. betul betul. Kalau di sana steering komite bagaimana, Mhm, seperti itu ya, Kang. Karena benar memang benar. dari usia pun sudah jauh banget Berbeda, bedanya betul ya, Kang. betul. Kalau UKMP berdirinya sudah 30 tahun, kalau misalkan UKM KIM baru 2 tahun. Tapi Iya, walaupun seperti itu tidak menutup kemungkinan kita bisa, apa ya, Kang, istilahnya bekerja sama gitu untuk betul mengeluarkan produk-produknya tuh seperti tadi publish ya, Kang. betul. Oke nih, Kang, kita sekarang akan membahas terkait dengan kaderisasi dan juga Oke, harapan. ya. Nah, Kang, menurut Kang Aris gitu ya, Mhm, pendapat Kang Aris, apa sih harapan Kang Aris bagi para calon pengurus dan ketua baru UKM KIM 2025? oke. Memang ini sudah masuk ke penghujung ya, Iya, betul betul. kepengurusan periode 2024 kita sudah masuk penghujung, kita Mhm, bulan November, Desember ini sudah selesai. iya, Kami juga dari jajaran SC ataupun pengurus inti telah mempersiapkan mhm, untuk proses musyawarah, untuk oke, pemilihan ketua baru. Nah, harapannya tentu, mempunyai apa ya, untuk melanjutkan mmm, estafeta, kepemimpinan mmm, dan juga untuk melanjutkan keorganisasian mmm, UKM KIM ini gitu kan, jangan sampai sampai di sini mmm, gitu kan. Nah, dari segi organisasi memang harus berlanjut gitu kan, lebih oke baik oke, lagi. Tentu mmm, itu, harapan yang pertama. mmm, Yang kedua adalah, dari segi tadi, output gitu kan, karena, yang kami gunakan dalam UKM KIM ini adalah input, progress, output, desain gitu mhm, kan. Itu metode yang kami gunakan. mmm, Jadi di UKM KIM ini menggunakan sebuah sistemnya itu input, progress, outputnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kita kan sudah masuk penghujung, mmm, tentu harus tetap berlangsung kepengurusan selanjutnya lebih baik lagi. iya, Tadi, adopsi-adopsi dari pengalaman kita studi banding ataupun kegiatan-kegiatan yang memang harus menjadi mmm, evaluasi kita harus ditingkatkan lagi, oke seperti itu. oke. Oke, Kang, tadi tidak jauh, apa ya, tidak jauh dari harapannya semoga organisasi UKM Mhm, KIM ini tahun 2025 lebih baik ya, Kang, dan lebih baik. lebih banyak output yang dihasilkan. Betul. Baik itu dari PKM-nya, Betul betul betul. dari publish-nya mungkin Mhm, ya, Kang, betul lebih betul banyak betul. lagi.
Nah, mungkin Kang, tadi juga kita sudah berbincang-bincang panjang kali lebar ya Kang. Betul. Terakhir Kang, pesan untuk para calon anggota baru dan juga ketua dari UKM KIM 2025. Pesannya nih Kang. Mhm. Nah, untuk pesan untuk ketua baru ya. Hmm, Jadi saya juga titip ke teman-teman para pengurus KIM UKM Universitas Siliwangi hmm. 2024 untuk mempersiapkan dan ayo gabung sama kami juga bagi ya anggota kita ini mau ngadain pemilihan ketua sehingga harus silahkan kembangkan teman-teman yang ingin mengembangkan UKM ini lebih baik lagi, punya konsep gagasan yang baru Hmm. gitu kan untuk bisa diterapkan, itu sangat bisa gitu kan. Oke. Silahkan di tahun selanjutnya itu bisa diterapkan. Dan juga bagi teman-teman yang menonton video ini yang belum bergabung dengan UKM KIM dan juga memiliki minat ketertarikan, Hmm. kami sangat terbuka deh. Iya, Kami betul, sangat betul. terbuka bagi Setuju. siapapun itu Setuju gitu Kang, kan, sangat setuju. bagi siapapun itu untuk bisa bergabung bersama kami Hmm. gitu kan. Nah, pesan saya memang untuk ketua baru ya, nanti insya Allah akan terpilih juga Hmm. ada ketua yang menggantikan Iya, saya, pasti ya Kang. pasti gitu kan. Harapannya untuk bisa lebih baik lagi dan Hmm. membuat kerangka apa ya, membuat atmosfer di Universitas Siliwangi lebih bergelora Oke, kembali gitu oke. kan. Karena tahun ini tuh mengusung sebuah tagline Oke, yaitu semangat berkarya. Itu semangat tagline di berkarya. tahun 2024 ini. Jadi kami ingin semangat berkarya ini terus tumbuh, Hmm. terus terpatri dalam Oke. para Hmm. anggota di UKM KIM ini juga bahkan bisa menular kepada semua mahasiswa di Universitas Siliwangi. Oke, Kang, pesan yang sangat inspiratif nih, Kang. Oke, Semoga saja generasi selanjutnya, para ketua dan juga, sorry, bukan para ketua ya, Kang, karena ketua cuma satu ya, Kang. ya, Iya, ketua dan juga para anggota ya, dari UKM KIM 2025 bisa menjaga terus semangatnya nih, Kang. betul, betul, Karena betul, tadi seperti yang telah Kang Ari sampaikan, tagline dari UKM KIM semangat berkarya ya, Kang. Semoga bisa terus menjaga semangatnya sampai akhir seperti itu. Oke Kang, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak ya Kang. Semoga teman-teman menonton video ini jangan di-skip ya Kang. betul. Dan semoga saja video ini memiliki bobot yang tinggi juga ya Kang. Amin, Nah, amin. sebelum ditutup nih barangkali dari Kang Aris ada closing statement untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Baik, closing dari saya di kesempatan ini, tentu ini kesempatan yang baik ya Ya. untuk kita berdiskusi di sini. Kami ingin menetap pesan ke semua penonton yang ada di sini dan juga kepada seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi Hmm, untuk kalau ingin mengembangkan minat dan bakat dalam bidang karya hmm, tulis, dalam bidang riset, hmm. dalam bidang esai, KTI, bisnis plan dan sebagainya, UKM KIM hadir untuk memfasilitasi teman-teman meningkatkan soft skill dan hard skill tersebut. Kami Oke. ada untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar menulis. Hmm. Kami di sini tuh bukan semuanya sudah bisa, Ya, tetapi kita berproses di sini untuk menjadi bisa gitu sama-sama ya. bisa ya Kang. Sama-sama bisa Oke. nantinya seperti itu. Jadi harapannya nanti banyak juga hasil-hasil publikasi Hmm. dari anggota UKM KIM mahasiswa Unsil gitu kan yang bisa Oke. terpublikasikan dan juga mendapat banyak gelar Hmm. ataupun banyak juara yang kita dapatkan tentu nanti juga akan berimplikasi kepada kualitas dari Hmm. universitas lembaga itu sendiri. Oke. Nanti itu dari saya gitu. Dan untuk teman-teman pengurus UKM bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang di dalam waktu yang sempit, Hmm. maka setiap perjuangan harus isilah dengan perjuangan yang membanggakan dan penuh dengan ketulusan. Gitu sih. Oke. Ya, teman-teman jangan lupa dicatat closing statement dari Kang Aris tadi. Terima kasih banyak Kang Aris Sama-sama, sama-sama Kak sudah Kanza. meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini sangat apa ya, sangat kesempatan yang luar biasa bisa berdiskusi sama Kang Aris Oke, langsung siap, pada hari siap. ini. Dan teman-teman semoga UKM KIM terus berkarya ya Kang Betul, betul. selama Universitas Siliwangi Tetap ada tetap gitu. ada. Semoga selalu mengeluarkan karya-karya hebat. Dan Amin. juga teman-teman jangan lupa menantikan informasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di UKM KIM di media sosial yang ada di UKM KIM, yaitu ada Instagram UKM KIM Unsil, lalu ada email ukmkim@unsil.ac.id, lalu ada LinkedIn-nya UKM Kreativitas Ilmiah Mahasiswa buka kurung Universitas Siliwangi tutup kurung, dan juga ada websitenya di siliwangiresearchclub.wordpress.com. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like dan juga di komen di bawah. Saya Kanza Bilbina dan Kang Aris Nurul Muiz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya.